Saya Rati, mewakili kelompok 4 sub B. Hari ini kelompok kami akan menyampaikan analisa kasus mengenai best practice dan bad practice. Adapun kelompok 4 sub B terdiri dari Yuda Gustama, Tamara Melinda, Raudia Januarita, dan saya sendiri, Rati Yolanda. Penasaran kan gimana analisanya? Yuk, tetap tonton! Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Kementerian ATR BPN turut berkontribusi dalam mewujudkan transformasi digital dalam bentuk layanan informasi pertanahan elektronik. Layanan informasi pertanahan elektronik merupakan proses memberikan informasi secara elektronik meliputi konfirmasi kesesuaian data fisik dan data yuridis sertifikat hak atas tanah. Melalui layanan ini, Kementerian ATR BPN berkolaborasi dengan mitra kerja seperti PPAT, jasa keuangan, dan instansi pemerintah untuk mewujudkan layanan ini menjadi lebih baik. Dengan adanya layanan informasi pertanahan elektronik ini, Kementerian ATR BPN benar-benar hadir di tengah masyarakat dan berkomitmen menjadi solusi dalam setiap permasalahan pertanahan yang ada. Saya Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Kementerian ATR BPN telah meluncurkan 4 layanan elektronik untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan. Keempat layanan elektronik tersebut adalah hak tanggungan secara elektronik, pengecekan sertifikat hak atas tanah, layanan zona nilai tanah, dan pembuatan surat keterangan pendaftaran tanah. Layanan elektronik tersebut mulai diuji coba pada bulan September tahun 2019 di 42 kantor pertanahan sebagai pilot project. Sejak Juli 2020, layanan ini sudah diimplementasikan secara nasional dan terbukti sangat membantu pelaku usaha dan masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Tercatat sejumlah 1,6 juta sertifikat hak tanggungan elektronik telah diterbitkan sejak diluncurkannya layanan ini. Layanan informasi elektronik bahkan mengalami peningkatan di masa pandemi, yaitu mencapai 5 juta layanan. Ini merupakan perubahan nyata dari layanan manual ke layanan elektronik sehingga lebih transparan, ekonomis, mudah, handal, dan memberikan kepastian hukum. Saya mendukung pengembangan layanan elektronik ini agar tidak berhenti pada 4 layanan tersebut. Layanan lainnya seperti peralihan hak atas tanah, peningkatan hak, dan lain sebagainya harus juga dapat ditransformasikan ke arah layanan digital, sehingga sektor pertanahan dapat menyumbang perbaikan pada iklim investasi di Indonesia. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita telah menyaksikan video best practice dari Kementerian ATR BPN. Untuk yang pertama, kami minta kepada Saudari Raudia untuk memberikan tanggapan dan komentarnya terhadap video tersebut. Kepada Saudari Raudia, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bang Yuda atas kesempatannya. Menurut pendapat saya terhadap video best practice tersebut, dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Kementerian ATR BPN ini berinovasi dengan meluncurkan layanan informasi pertanahan elektronik, yaitu layanan hak tanggungan elektronik, pengecekan sertifikat hak atas tanah, layanan zona nilai tanah, dan pembuatan SKPT secara elektronik. Hal tersebut menunjukkan komitmen Kementerian ATR BPN untuk menjadi solusi dari setiap permasalahan pertanahan yang ada. Hal ini sejalan dengan pembelajaran agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN dan smart ASN. Dari video terlihat bahwa poin literasi digitalnya ada sekali. ASN-nya bukan hanya pintar menggunakan gawai saja, bahkan mereka berhasil meluncurkan inovasi yang dapat memberikan solusi dan kemudahan bagi masyarakat dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pertanahan di Indonesia. Terima kasih kepada Saudari Raudia atas tanggapan dan komentarnya. Berikutnya, kami minta kepada Saudari Tamara untuk memberikan tanggapan dan komentarnya terhadap video best practice tersebut. Kepada Saudari Tamara, kami persilakan.
Iya, terima kasih kepada Kak Yuda untuk kesempatannya. Kalau menurut Tamara, video best practice ini sudah bisa memberikan contoh tentang manajemen ASN dan smart ASN yang baik. Dimana kita ketahui bahwa manajemen ASN ini merupakan suatu pengelolaan ASN untuk menjadikan ASN tersebut menjadi profesional. Nah, sementara untuk smart ASN itu merupakan ASN atau pegawai yang berkompetensi dan profesional yang mampu beradaptasi dan responsif dengan perubahan, terutama di industri 4.0 ini. Nah, dari video tadi kita bisa lihat bahwa kantor pertanahan itu sudah beradaptasi dengan layanan informasi pertanahan elektronik, di mana informasi seperti kesesuaian data fisik dan data yuridis itu bisa dilihat di layanan elektronik tersebut. Nah, hal ini bisa disimpulkan bahwa kantor pertanahan itu sudah mampu melakukan transformasi digital, di mana kinerja manual sudah bisa diubah menjadi digital seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Tamara sampaikan. Tamara kembalikan kepada Kak Yuda. Terima kasih Saudari Tamara atas komentar dan tanggapannya. Berikutnya kami minta kepada Saudari Rati untuk memberikan tanggapan dan komentarnya terhadap video best practice dari Kementerian ATR BPN. Pada Saudari Rati, kami persilakan. Terima kasih Yuda atas kesempatannya. Berdasarkan video best practice tersebut, kita dapat memahami keterkaitannya dengan pembelajaran agenda 3 mengenai manajemen ASN dan smart ASN. Kedudukan dan peran ASN dibahas dalam manajemen ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, pererat dan pemersatu bangsa. Di sini kita pahami bahwa dari video tersebut, kantor pertanahan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan berkontribusi dalam transformasi digital. Hal itu dapat kita lihat melalui adanya pengembangan inovasi digital, pelayanan elektronik seperti surat keterangan pendaftaran tanah dan pengecekan sertifikat bersih melalui layanan elektronik. Hal ini juga jika dikaitkan dengan smart ASN adalah bahwa salah satu indikator ataupun kriteria smart ASN adalah menguasai teknologi informasi, inovatif, dan berwawasan global. Jadi, best practice yang telah kita tonton itu dapat kita implementasikan dalam di instansi unit kerja kita masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Yuda. Terima kasih. Terima kasih Saudari Rati. Secara garis besar dapat kita ambil kesimpulan dari tanggapan dan komentar dari rekan-rekan sekalian yang berkaitan dengan pembelajaran agenda 3 kita mengenai manajemen dan smart ASN, bahwa Kementerian ATR BPN sudah melaksanakan hal tersebut dengan baik. Sebagai komitmen Kementerian ATR BPN sebagai pemecah permasalahan pertanahan yang ada dengan melaksanakan transformasi digital dan literasi digital secara bertahap, seperti digitalisasi warkah, layanan elektronik, dan aplikasi pertanahan, sehingga kesejahteraan dan keamanan masyarakat lebih terjamin. Yang mana semua ini tidak terlepas dari kita sebagai ASN yang merupakan pelayan publik, pelaksanaan kebijakan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Baiklah, berikutnya mari kita saksikan video best practice. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, pada awak media Selasa siang di Balai Kota Malang. Oknum ASN yang tertangkap mengkonsumsi sabu dan kasusnya kini tengah ditangani oleh Polda Jatim adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Ade Herawanto. Atas tindakannya ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN, maka Ade Herawanto diberhentikan sementara karena tersangkut persoalan hukum. Sutiaji mengaku prihatin atas jeratan kasus narkoba pada mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini. Ia juga meminta maaf karena gagal membina anak buahnya dan tidak bisa memberi contoh yang baik pada masyarakat. Atas kasus ini, rencananya secara rutin akan dilakukan tes urin bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Malang untuk menangkal penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN. Sebelumnya Ade Herawanto ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota karena kedapatan mengkonsumsi sabu di rumahnya di Jalan Terusan Kayan, Blimbing, Kota Malang pada Kamis pekan lalu.
Dalam penangkapan tersebut, turut disita 1,5 gram sabu. Selain menangkap Ade, polisi juga menangkap 5 tersangka lain dan kini kasus tersebut tengah ditangani oleh Polda Jatim. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita telah sama-sama melihat cuplikan video bad practice dari oknum ASN. Untuk pertama, kami minta kepada Saudari Rati untuk memberikan tanggapan dan komentarnya terhadap video tersebut. Saudari Rati, kami persilakan. Berdasarkan video bad practice yang kita telah saksikan bersama, kita pahami bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan PP 11 tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara. Dari kasus itu kita lihat bahwa seorang kepala dinas tertangkap menyalahgunakan narkoba atau menggunakan narkoba yang hal ini secara langsung melanggar mengenai kode etik aparatur sipil negara. Kita ketahui bahwa seorang aparatur sipil negara dinyatakan sebagai profesionalitas ataupun dinyatakan memiliki profesionalisme apabila memiliki kecakapan sehat jasmani dan rohani. Hal ini juga tidak mencerminkan salah satu pun indikator Smart ASN, yaitu profesionalisme. Seorang kepala dinas yang menggunakan narkoba tidak disebut memiliki profesionalisme dan disebut sebagai pelayan publik yang baik karena sifatnya tersebut tidak memberikan contoh yang baik ke masyarakat sebagai pelayan publik. Sekian pendapat yang saya sampaikan, saya kembalikan ke Yuda. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Rati. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Raudia untuk memberikan tanggapan dan komentarnya. Kepada Saudari Raudia kami persilakan. Terima kasih Bang Yuda atas kesempatannya. Tanggapan saya terkait video bad practice tersebut adalah kurang optimalnya manajemen ASN di sana. ASN tersebut yang terjerat narkoba kurang profesional dan tidak memiliki integritas. Untuk itu dipandang penting upaya pembinaan dan pengawasan atas penyalahgunaan narkoba di lingkup ASN di Pemkot Malang. Sekian tanggapan dari saya kembalikan ke host. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Raudia atas tanggapan dan komentarnya. Yang terakhir, kami minta kepada Saudari Tamara untuk memberikan tanggapan dan komentarnya mengenai video bad practice oknum ASN. Kepada Saudari Tamara, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Yuda. Kalau menurut Tamara, video tersebut memperlihatkan bahwa masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Karena kita ketahui bahwa dalam menjalankan kinerja yang optimal, salah satu persyaratannya itu adalah memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Sementara pada video tersebut terlihat bahwa seorang ASN itu malah terjerat dalam kasus narkoba, yang kita ketahui bahwa narkoba ini merupakan hal yang sangat berbahaya untuk fisik maupun rohani kita, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Tamara sampaikan. Terima kasih Saudari Tamara. Dari video dan tanggapan rekan-rekan sekalian, dapat kita simpulkan yaitu kurang optimalnya manajemen ASN tidak mencerminkannya berlaku Smart ASN, yang mana salah satu kriterianya adalah profesional dan tidak berintegritasnya ASN tersebut, serta pentingnya pembinaan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di pemerintah Kota Malang, dan terakhir pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani karena kita sebagai pelayan publik. Rekan-rekan sekalian, marilah kita coba untuk menganalisis kasus ini menggunakan metode Fishbone ikan, yang mana untuk saat ini kita tetapkan 4 tulang besar atau faktor besar yang mempengaruhi terjadinya masalah tersebut. Yang pertama yaitu manusia, kedua lingkungan, yang ketiga metode, dan yang keempat adalah material. Untuk subfaktor yang pertama yaitu manusia, kami persilahkan kepada Saudari Tamara untuk menjabarkan subfaktor atau tulang kecil dari faktor-faktor tersebut. Nah, untuk tulang besar yang pertama adalah manusia. Pada tulang besar ini terdapat 2 komponen tulang kecil, yaitu yang pertama, rendahnya pemahaman ASN terhadap kesehatan jasmani dan rohani, dan yang kedua adalah minimnya implementasi nilai-nilai Pancasila pada ASN. Selanjutnya, subfaktor atau tulang kecil dari faktor lingkungan, silakan kepada Saudari Rati untuk menjabarkan tulang-tulang kecilnya.
Tulang besar fishbone yang ingin saya paparkan adalah tulang fishbone lingkungan. Dari lingkungan kita dapat menghasilkan tulang-tulang kecil ikan, yaitu yang pertama adalah masih rendahnya budaya profesionalisme ASN di lingkungan pemerintahan Kota Malang. Yang kedua adalah timbulnya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja ASN di lingkungan Pemkot Malang, sehingga dapat dilihat bahwa seorang kepala dinas terjerat kasus narkoba yang hal ini tidak pantas untuk ditiru dan mencoreng nama ASN. Terima kasih, saya kembalikan ke Yuda. Untuk subfaktor yang ketiga yaitu metode, saya sendiri akan mencoba untuk mencapai di mana faktor yang pertama adalah minimnya kesadaran untuk melaksanakan checkpoint secara berkala dan minimnya pelaksanaan bonding antar pegawai dan pemerintah Kota Malang. Selanjutnya, subfaktor yang terakhir, atau tulang kecil yang terakhir, kami persilahkan kepada Saudari Rodiah. Untuk tulang ikan yang besar mungkin ditambahkan material, dan tulang ikan yang kecil ditambahkan belum optimalnya penegakan kode etik ASN di lingkungan Pemkot Malang. Jadi, berdasarkan gabungan dari faktor atau tulang kecil yang menjadi tulang besar atau faktor utama yang ujung atau muaranya dan terjadinya penyalahan narkoba oleh oknum ASN di pemerintahan Kota Malang. Baiklah, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Semoga kita sehat selalu. Dan jangan lupa bahagia.